Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hoirunisa, NIM 190641100131, kelas 4D, Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum instrumentasi laboratorium, di mana praktikum yang akan saya lakukan yang berjudul sel elektrolisis. Pada praktikum sel elektrolisis mempunyai dua tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat set alat elektrolisis. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menguji coba hasil alat elektrolisis yang sudah dibuat. Nah, langsung saja pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan set alat elektrolisis. Nah, sekarang di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum elektrolisis. Yang pertama, alat. Alat yang akan kita gunakan yang pertama ada baterai sebesar 9 volt. Yang kedua ada capit buaya. Yang ketiga ada kabel. Yang keempat ada gunting. Yang kelima ada karbon atau isi pensil. Yang keenam ada sendok. Yang ketujuh ada gelas mineral. Dan selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang akan kita gunakan yang pertama ada air. Yang kedua ada garam. Yang ketiga ada gula. Nah, tersebut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita merangkai alat sel elektrolisis. Yuk simak video kali ini. Akan kita rakit kabel ini dihubungkan dengan penjepit buaya. Nah, caranya dua kabel ini kita sobek ini. Selanjutnya akan kita buka tembaga yang ada di dalam kabel. Sudah kita buka tembaganya. Selanjutnya kita rekatkan di tiap tembaganya agar tidak saling bercabang-cabang. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan pada ini terlebih dahulu. Masukkan ke capit buaya. Nah, sudah kita masukkan. Nah, sudah kita masukkan seperti ini. Selanjutnya untuk yang warna merah masukkan ini dulu. Selanjutnya kita masukkan tembaga pada capit buaya.
sudah selesai untuk yang ujung pertama, selanjutnya di ujung kedua. Baik, pada di tiap ujung kabel sudah kita pasang dengan capit buaya. Nah, selanjutnya akan kita rakit pada papan. Ya, baik, di sini saya akan merangkai alat set elektrolisis. Yang pertama, baterainya kita taruh pada papan. Di sini kita kasih selotip agar tidak jatuh. Selanjutnya, capit buaya akan kita tancapkan pada baterai. Yang merah di kutub negatif dan yang hitam di kutub positif. Selanjutnya, pada ujung capit buaya kita beri karbon. Sebelum kita menancapkan kabel ini, kita akan membuat larutan garam, larutan gula, dan air untuk kita uji apakah alat yang sudah dibuat ini berhasil atau tidak. Baik, selanjutnya kita buatkan begini. Baik, akan kita buat larutan garam. Gelas saja. Selanjutnya garam. Kita parutkan garam tersebut. Selanjutnya ada larutan gula. Kasih air. Kemudian kita masukkan gula. Sama sebanyak 2 sendok. Kita masukkan gula. Selanjutnya air. Baik, 3 larutan yang akan kita uji sudah siap. Selanjutnya akan kita uji apakah alat yang sudah saya buat ini bekerja atau tidak. Yang pertama pada larutan garam. Nah, larutan garam ini kita taruh di sini. Selanjutnya akan kita capitkan karbon pada ujung capit
buaya. Selanjutnya akan kita celupkan pada larutan garam. Kita lihat apakah bekerja atau tidak alat yang sudah dibuat. Nah, ternyata di sini sudah terlihat gelembung yang didapatkan sangat banyak sekali. Baik, sudah kita ujikan dan terdapat banyak gelembung pada larutan garam di sekitar karbon. Selanjutnya kita angkat dan kita usapi dengan tisu agar larutan garam yang kita uji tadi tidak tercampur dengan larutan yang akan kita uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu larutan gula. Nah, selanjutnya akan kita celupkan karbon pada larutan gula. Nah, di sini terlihat gelembung, akan tetapi tidak terlalu banyak seperti pada larutan garam. Baik, selanjutnya kita angkat. Terlihat tadi ada gelembung pada karbon, tapi hanya sedikit. Selanjutnya akan kita usap karbon yang telah dicelupkan pada larutan gula agar larutan gula yang tersisa pada karbon tidak mempengaruhi pada larutan yang akan kita uji selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu larutan air, bukan larutan, mohon maaf, air yang tidak ada zat pelarutnya. Kita akan coba uji bagaimana keadaan di sekitar karbon. Kita celupkan. Nah, terlihat pada sekitar karbon ada gelembung-gelembung kecil-kecil, tapi sedikit. Ya, jadi terlihat pada karbon di sini pada katoda terdapat gelembung, begitupun pada anoda, akan tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan larutan garam. Baik, dari video sebelumnya sudah dapat dilihat di mana saya sudah membuat alat elektrolisis dan menguji coba hasil alat yang sudah saya buat. Nah, terlihat pada video uji coba pada beberapa larutan di mana tiap larutan mendapatkan atau terdapat gelembung di sekitar karbon. Nah, ini menandakan bahwa alat yang saya buat sudah berhasil atau sudah bekerja. Nah, elektrolisis berpengertian bahwa elektrolisis merupakan proses di mana energi listrik menguraikan zat elektrolit, yang artinya pada proses elektrolisis ada energi listrik yang mengubah menjadi energi kimia yang biasa kita kenal dengan reaksi redoks. Nah, pada terdapat 3 ciri di dalam elektrolisis. Yang pertama, adanya ion bebas dalam larutan, di mana ion bebas dalam larutan ini akan menerima dan memberikan elektron melalui larutan. Yang kedua, yaitu adanya arus DC atau arus arah, misalnya pada baterai yang terrangkai pada alat elektrolisis. Dan yang ketiga, memiliki 2 elektroda, di mana elektroda itu ada kation dan anion. Nah, kation ini yang dihubungkan di baterai negatif, kutub negatif, dan yang anoda itu dihubungkan pada kutub baterai positif. Sehingga ketika alat yang sudah saya buat dan saya ujikan pada beberapa larutan, yaitu larutan garam yang bersifat elektrolit, di mana sudah banyak gelembung pada elektroda. Dan yang kedua adalah larutan gula, di mana larutan gula ini bersifat non-elektrolit. Walaupun pada percobaan tadi terdapat gelembung tetapi hanya sedikit. Begitupun pada air yang tidak ada, di mana air ini
bersifat non-elektrolit. Nah, itu saja kesimpulan dari percobaan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.